yaitu untuk berbagi terhadap sesamanya dengan tetangganya gitu kan. Dan dia itu mengatakan gitu kan, aku ki sopo Pak Haji ngebantu saudara-saudara saya katanya kan untuk yang mempunyai medsos. Kita hanya bisa untuk satu sama lain itu saling menyatu, membahu dan membantu, baik secara ekonomi. Ya mungkin dengan inilah saya bisa membantunya dengan cara menyatukan satu sama lain gitu kan untuk bisa gitu kan eh, saling asih asuh asah gitu teman-teman. Makanya jika ada seandainya oknum-oknum yang tidak mengerti sobat ngarit, yang cinta dengan sobat ngarit, ya jangan sampai kita rusak gitu. Ataupun di saat ada yang membenci dengan sobat ngarit, ya kita jangan langsung menghujat. Lebih baik tanyakan secara langsung via DM dan sebagainya gitu kan. Tunjukkan bahwa kita ini selalu sebagai orang yang kalangan menyatukan. Jadi di situ pun sudah dengar, sudah melihat gitu teman-teman. Sobat Narit Nusantara. Berarti kan di situ tidak melihat dari kalangan apa, dari hal yang biasa sampai ke kalangan pengusaha di situ ada loh Sobat Narit. Jadi jangan sampai dirusak. Kalaupun Mas Iun sedang PK dengan host wanita-wanita di luar sana, ya kita harus saling mensupport, membantu. Karena itulah cara Mas Iun gitu loh, teman-teman. Membantu ya perekonomian dengan orang gitu kan dengan cara ya di saat PK gitu kan akhirnya kan orang yang tadinya nge-keep ke Mas Iun ya Mas Iun bisa viewernya dipindahkan ke orang tersebut gitu kan untuk membantu juga dikenal gitu kan itu teman-teman. Jadi buat teman-teman gitu ya jaga nama baik Mas Iun gitu kan, jangan sampai kesalahan dari kita gitu kan akhirnya kita sendiri yang rugi gitu kan. Sangat sangat disayangkan kalau seandainya kita selalu sebagai yang pencinta dari sobat ngarit gitu kan harus dirusak oleh karena egoan dan keegoisan kita. Buat teman-teman juga yang belum berbuka puasa, ya saya ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa di tahun ini bisa mendapatkan syafaat yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan nanti ya kan di saat ada satu sobat ngarit lagi acara yang mudah-mudahan saya bisa hadir dan siap mental saya untuk hadir di tengah-tengah keramaian. Insya Allah sudah siap. Aku belum siap loh mas. Aku belum siap tenan ya mas. Namanya pantas nih jadikan orang-orang tua yang bisa menasihati merangkul semuanya kan memang sobat ngarit terbentuk dari semua karakter yang berbeda-beda kan. Ya itulah mas, makanya setiap saya komal gitu kan kemarin kan ada mas gitu kan salah satu host gitu kan yang memang butuh arahan. Tuh. Teman-teman yang ada di lapangan itu butuh arahan seperti yang apa yang sampaikan seperti itu. Mereka itu kadang butuh arahan seperti itu. Kadang kalau nggak ada yang arahkan itu mereka terprovokator dengan para ya kasarannya dibilang sengguni kayak gitulah. Banyak orang yang mungkin tidak suka dengan Mas Yun akhirnya memprovokasi yang menimbulkan akhirnya nanti terjadinya pecah belah. Saya sudah sering sampaikan ke mereka jangan dicampur adukan masalah pribadi dengan kepentingan bersama. Masalah pribadi percintaannya Mas Yun itu urusan Mas Yun, kita nggak boleh ikut-ikut di situ. Tugas kita kalau memang kita itu suka mengidolakan Mas Yun ya kita support itu dalam arti apa ya, support kalau Mas Yun pengen mengangkat derajatnya seorang melalui komal ataupun PKPK ya kita support di situnya, nggak usah gubris ngurusi masalah percintaannya kan itu malah kurang baik dampaknya. Makanya kenapa teman-teman ya kan saya mungkin masih bisa kehitung ya gitu kan di saat saya masuk ke roomnya Mas Yun gitu kan, tapi saya sering masuk mas ke roomnya Mas Yun, Mas Kaji gitu kan, tapi saya masuk tuh pakai akun kecil gitu kan dan saya juga mengikuti gitu kan. Karena apa gitu kan, terkadang dari reviewernya itu gitu kan kita sangat ngenes gitu loh buat mungkin secara garis besarnya mungkin Mas Yun ini udah legowo gitu kan, tetapi seharusnya kita menyadari gitu kan, jadi jangan sampai gitu kan menggembleng gitulah dalam poinnya karena sesuatu hal apa ya keegoan kita gitu teman-teman. Jadi Mas Iun ini ya di saat dia PK dengan host kalangan apapun tujuannya satu Mas Iun itu membantu
perekonomian seseorang ataupun meramaikan gitu kan sesuatu hal dalam kaitannya, itulah Mas Ion bisa membantunya. Itu di saat saya bertemu dengan beliau, teman-teman, gitu kan. Jadi di saat Mas Ion, biarkan dia mau PK dengan siapapun gitu kan. Karena itu cara Mas Ion membantu teman-teman, membantu orang dalam perekonomian gitu. Jadi kita ya jangan selalu beranggapan, oh Mas Ion harus jaga ini nih, jangan. Ini kan hiburan teman-teman di sini. Untuk perasaan hati biarkan Mas Ion yang menentukan teman-teman. Gitu. Jadi kita pun juga Betul banget. aku sebagai pecinta sobat ngarit gitu kan, akhirnya apa gitu kan, jadi akhirnya kok seperti ini gitu loh. Jadi ayolah teman-teman, edukasi kita yang bermanfaat itu kita buktikan bahwa tujuan kita adalah menyatukan dari berbagai Sabang sampai Merauke teman-teman. Untuk masalah percintaan Mas Yun, biarkan itu hak pribadi Mas Yun. Kita di saat Mas Yun melihat PK dengan siapapun, ayo kita support gitu kan untuk Mas Yun gitu kan. Jadi jangan tipping-tippingannya, jaga perasaan si A, jaga hatinya si B. Jangan teman-teman. Karena Mas Yun sendiri mengatakan kepada saya pada saat bertemu, itulah Mas Yun bisa membantu gitu kan, dengan cara, dengan seseorang bisa PK dengan beliau gitu kan. Akhirnya biarnya Mas Yun juga bisa mengenal orang tersebut, dikenal gitu teman-teman. Jadi untuk kita teman-teman gitu kan ya, selalu kita mensupport, jangan sampai memecah belah gitu kan persaudaraan gitu kan. Sangat disayangkan teman-teman masalahnya kalau kita sampai harus ego kita gitu kan. Ya, saya juga sama kan kenal dengan Mas Tommy Wafa gitu kan, saya juga kenal dengan berbagai kalangan ya, tapi saya tetap mengatakan semuanya yang terbaik. Jadi tapi bagaimana pendapat Haji bila cewek yang baper, Mas Yun juga baper, mohon maaf. Jadi gini Mas Pemusnah ya, saya akan menanggapi pertanyaan Mas Pemusnah gitu kan. Jadi hal tersebut itu kan masuknya kan ke ranahnya pribadi teman-teman, Mas Pemusnah gitu kan. Hal tersebut gitu kan, kita selaku sebagai pendukung, selaku sebagai yang pecinta dengan sobat ngarit gitu kan, jadi kita harus membedakan antara mendukung, mensupport, dan juga kita dalam halnya kalau ke ranah pribadi itu saya juga nggak bisa cerita teman-teman, karena takut salah bahasa gitu kan. Jadi di saat Mas Ion sedang PK dengan siapapun, karena itu Mas Ion tujuannya adalah satu, membantu perekonomian seseorang tersebut. Dengan cara ini Mas Ion bisa bantunya. Tetapi kalau seandainya sama-sama baper, ya Mas Ion juga tidak mungkin akan bercerita di kalangan kita teman-teman. Mungkin itu dia juga DM-an, dia juga punya nomor WhatsApp-nya, kan kita tidak tahu teman-teman. Tapi saya katakan Mas Yun dewasa kok orangnya. Orangnya, saya yang pernah bertemu dengan beliau, ada banyak penampilan sama seperti saya gitu kan. Orangnya biasa, tidak menunjukkan rasa sifat sombongnya. Dia merangkul dari berbagai kalangan. Itu yang saya lihat Mas Yun. Dia tidak pernah menunjukkan dirinya itu siapa gitu, tidak pernah. Jadi buat teman-teman, jadi kecintaan dan kerinduan kita ini terhadap Mas Ion yang harusnya kita tonton setiap hari, akhirnya karena apa? Dengan sesuatu hal yang di luar kita, akhirnya apa Mas Ion? Jadi akhirnya kan apa? Akhirnya kan malas nge-live gitu kan. Padahal Mas Ion itu di saat PK dengan siapapun tujuannya satu, yaitu adalah membantu perekonomian seseorang lewat TikTok teman-teman. Jadi dipahami ya semua ya teman-teman, kalau masalah urusan pribadi jangan kita tipping-tipping yang aneh-aneh lah teman-teman. Itu Mas Yun yang punya ketentuan sendiri. Untuk di saat Mas Yun PK itu tujuannya adalah satu, membantu perekonomian ya teman-teman ya. Jadi sebagaimana kemarin juga ada juga gitu kan yang sempat nge-DM saya Mas Kaji ya.
karena dia PK dengan Mas Yun gitu kan. Jadi Fear ini kan ya mungkin tippingannya yang enggak gitu kan. Jadi akhirnya saya bilang dengan host tersebut, Mas Yun di saat mau menerima PK dengan kamu, tujuan Mas Yun adalah membantu, kata saya, agar kamu tuh dikenal oleh kalangan Sobat Ngarit dan membawa nama Sobat Ngarit lebih baik dari sebelumnya, menceritakan bahwa Sobat Ngarit itu tidak melihat dari berbagai kalangan. Di situ dari kalangan rendah sampai pengusaha ada, tidak melihat dia itu siapa, dari mana asalnya, dan agamanya apa. Semua disatukan, disebut yaitu adalah Sobat Ngarit Nusantara. Namun di saat berkembang, dikenal banyak orang, Sobat Ngarit akhirnya sampai ke mancanegara. Mungkinkah teman-teman akan merusak karena keegoisan kita di saat Mas Iyun sedang PK dengan beda orang yang tidak kita support? Jangan. Tujuan Mas Iyun di saat dia PK dengan beda orang yang pos dari wanita, karena tujuannya adalah membantu perekonomian. Karena Mas Iyun bisa membantunya dengan cara ini. Mungkin walaupun Anda ini satu orang dengan lawannya Mas Iyun ini memberikan satu gelang misalkan gitu kan Mas Kajia. Kalau seandainya ada 1.000 penonton, ya, berarti kan sudah 1.000 koin yang didapatkan. Dan Mas Iyun juga tidak melihat mau itu siapapun yang akan diterima untuk PK. Jadi kecintaan kita dengan Sobat Ngarit yang dinaungi dengan Mas Iyun, pasti kita rindu kan lihat Mas Iyun PK gitu kan, hadir di live TikTok gitu kan. Tapi karena dengan kita sendiri gitu kan, yang harus menjodoh-jodohkan Mas Iyun dengan ini, oh jangan ini lawannya, jangan ini, jaga perasaannya. Nah inilah teman-teman, akhirnya Mas Iyun juga apa? Si buah si malakama. Satu sisi lain, jaga persahabatan yang sudah Mas Iyun tata sebaik mungkin. Di sisi lain, ya kan, Mas Iyun juga pengen membantu di saat lawan dengan PK Mas Iyun. Tuh. Jadi kita kan tidak pernah loh gitu kan, kita ini PK dengan Mas Iyun. Ayo jadi kita kan buat teman-teman semuanya belajar menyikapi sesuatu itu dengan hal yang positif teman-teman. Jangan yang negatif gitu kan. Karena Mas Iyun itu di saat PK dengan orang yang tidak kita support dari kalangan wanitanya, tujuan Mas Iyun itu satu teman-teman, yaitu adalah membantu perekonomian. Kenapa Mas Iyun itu membangun Sobat Ngarit? Tujuannya adalah satu, aku ki Pak Haji bisa membantu saudara-saudara saya ini di kalangan biasa ini dengan cara seperti ini. Ya, di TikTok itu. Nah, tapi gitu kan kita selaku sebagai yang penontonnya gitu, karakter mental orang kan beda-beda, ada juga yang seperti itu. Akhirnya kasihan tidak jadi bermanfaat tapi malah merugikan orang lain. Jadi cukup kita biarkanlah Mas Iyun PK dengan siapapun gitu kan. Berarti itu Mas Iyun itu tujuannya adalah membantu teman-teman, membantu perekonomian orang. Karena makanya kenapa Mas Iyun bukan tidak mampu untuk melawan yang keras, tapi Mas Iyun tujuannya adalah membantu mana yang pantas dibantu dikala seseorang itu penontonnya sepi gitu kan. Tuh. Jadi buat teman-teman sudahi ya semuanya ya gitu kan, yang hal yang bersifat berlebihan gitu kan. Kita baru kita saling merangkul satu sama lain gitu kan. Ayo support Mas Iyun selaku sebagai orang yang membangun Sobat Ngarit yang menyatukan dari berbagai kalangan untuk bisa gitu kan menjadikan suatu hal yang lebih bermanfaat lagi gitu kan. Jadi niat yang sangat mulia kan. Dan saya nggak bisa membayangkan kalau saya di posisinya Mas Iyun. Kalau saya di posisi Mas Iyun mungkin saya agendakan PK 1 bulan 10 kali itu rupiah itu kan. Gila pengusaha saya langsung meronta-ronta itu Kang.
penonton saya puluhan ribu yang datang itu level besar-besar semuanya. Saya agendakan 1 bulan 10 kali, bah sudah berapa ratus juta itu saya dapat itu. Untungnya saya nggak diberi derajat seperti Mas Yun. Kalau saya diberi derajat sama Mas Yun, mak itu villa di Malang saya beli semuanya itu. Di TikTok nggak ada yang tersisa. Saya tinggal setiap sehari sekali saya telepon sama Kang, yang si A ini sudah saya garap, yang lainnya saja laporan terus. Kalian bayangkan kalau 1 bulan PK sampai 10 kali, mak. Sekali PK resmi pasti di atas 3M. Berapa miliar itu, ha? Yang setulus semulia itu loh kalian hancurkan dengan apa bucin-bucinan, kan itu nggak pantas. Kalian malah merugikan orang lain seperti itu. Makanya orang itu. Jadi sekarang teman-teman sudah paham ya, saya jelaskan ya. Tujuan Mas Yun di saat PK dengan siapapun itu tujuan Mas Yun adalah membantu teman-teman ya. Membantu perekonomian seseorang dikala host itu sepi, redup, agar kita ya selaku sebagai viewer yang pendukungnya Mas Yun bisa membantu walaupun itu dengan sebatas tap-tap layar. Sudah paham ya teman-teman ya gitu. Makanya Mas Yun itu tidak mencari keuntungan hal yang lebih. Kalau Mas Yun mencari keuntungan yang lebih, mungkin akan ngambil PK Inter kata tadi itu seperti Mas Kaci katakan. Mungkin lawannya yang keras gitu kan. Tetapi lihatlah Mas Yun, melihat dikala dia menerima suatu perpekaan gitu kan. Kenapa tujuan Mas Yun itu bukan karena lawannya lemah, tapi karena memang pantas untuk dibantu dengan walaupun mensupport dengan tap-tap layar dari kita teman-teman. Tuh. Oke ya teman-teman ya. Jadi sekarang sudah mengerti, sudah memahami. Ini saya bukan katanya teman-teman, tapi saya di saat berbicara ataupun bertemu dengan Mas Yun. Saya bertemu dengan Mas Yun, saya waktu itu saat tengah tersilois teman-teman gitu kan. Jadi saya juga alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Mas Bayu gitu kan, Mas Lasmojo dan beberapa yang lainnya lah gitu. Luar biasa lah pada saat acara di Surabaya itu, dari berbagai daerah, dari berbagai provinsi dia datang teman-teman untuk satu sama lain di situ ditentukan tempatnya oleh Mas Tommy Wafa gitu kan. Bahwa gitu kan disitulah dikumpulkan jadi satu, tidak melihat dari kalangan mana dan seperti apa. Wong Mas Kaji yo podo nggawane Alphard ya, aku yang nggawane Fortuner, tapi tetap di situ kita kumpul, mana orang kaya, mana orang pekerja kuli, mana pekerja bangunan, mana pekerja yang lainnya, kita tidak tahu di situ. Yang kita lihat adalah makai kaosnya Sobat Ngarip. Sama rata, kita ngopi bersama itu kan. Didoakan di hotel itu kita ngopi bersama, kumpul dengan teman-teman semuanya. Ada yang pengangguran belum, tidak kita beda-bedakan, kita satu meja semuanya kok. Bukan berarti kalau Kang Haji miliarder uangnya tuh ratusan miliar terus dia membedakan saya dipingin diistimewakan, enggak. Kang Haji itu orangnya baik banget. Dia malah ngajak ngobrol, ngasih masukan kepada teman-teman host pemula. Baik, Kang Haji itu baik. Dikumpulkan semuanya di situ, kita rundingan, sharing-sharing di situ. Malah kalau fakta di lapangan itu kita itu harmonis, tapi ketika online, ketika live, ada beberapa orang yang memanfaatkan keadaan tertentu yang mungkin kurang suka, akhirnya membuat sebagai provokator. Itulah yang kita sayangkan. Itulah jadi teman-teman ya gitu, saya mengklarifikasi gitu ya atas suatu apa yang saya dengar gitu kan dari berbagai hal yang saya dapatkan gitu kan. Masuk.